Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kemarin kita bahas surat Qaf ini secara makna ijmali, makna globalnya. Sekarang kita coba untuk membahasnya satu ayat demi satu ayat, yang terakhir kita sampai di ayat ke-23. Ya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya. Ayat ini menjelaskan suasana setelah hari kiamat. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ya. Ataupun kemudian hari kebangkitan, ya. Dan sampailah ada sesi hisab, ya. Di saat sesi hisab itulah malaikat akan menghadirkan setiap manusia, ya, untuk dipersidangkan. Maka salah satu suasana menghadirkan manusia itu wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Saat manusia dihadirkan oleh pendampingnya. Ya. Inilah pendamping, ya, kata pendampingnya, inilah orang yang selama ini, ya, saya kawal, ya, yang orangnya bersifat atid, ya. Orang yang menentang, ya, selama ini menentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun, ya, menentang wahyu Allah, utusan Allah, ya. Itulah yang dimaksud dengan atid, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan pendamping itu. Wa qala qarinu. Ya. Karena itu fokus kepada makna zahir itu lebih kuat di dalam, atau memberi manfaat di dalam tadabbur, daripada kita bingung siapa sih maksud pendamping ini, ya. Maka kalau melihat khilaf yang ada, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, ya. Sebagian ulama mengatakan pendamping itu ya malaikat yang memang bertugas mendampingi manusia, ya. Sebagian yang lain yang dimaksud qarinuhu itu adalah setan, ya. Bukankah Rasulullah katakan bahwa setiap manusia punya qarin yang selalu menggodanya, kecuali qarin saya yang sudah masuk Islam. Wallahu a'lam. Ya. Kita sebagai orang beriman, ya,
Tidak peduli dengan siapapun, yang penting saat proses hisab itu pasti ada pendamping. Ya. Bahkan dalam surat As-Saffat ada ayat begini bunyinya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ya. Saat di hari kiamat itu ada manusia yang menyatakan bahwa dulu saya punya qarin. Ya. Maka qarin di surat As-Saffat itu adalah teman akrab manusia. Teman yang selama ini paling sering memiliki kebersamaan dengannya. Ya. Maka dengan andai kata dengan pemahaman seperti ini berarti penting bagi orang beriman ya memiliki qarin, teman akrab, teman yang selalu bersamanya dari orang-orang yang soleh sehingga insya Allah tidak akan mengalami kondisi ini. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya, inilah eh, teman akrab saya ya yang dulu bersifat atid ya, selama dalam kehidupan di dunia. Ya. Wallahu alam, maka apabila diambil dari kata atid dari ayat sebelumnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya, maka yang lebih kuat yang dimaksud qarinuhu di sini adalah malaikat. Ya. Karena atid ya berarti orang yang makhluk yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia ini mengawasi dan mencatat kehidupan manusia itu. Ya. Sehingga qarinuhu lebih kuat dengan makna malaikat. Wallahu alam. Ya. Ya. Maka kata qarin itu wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid ya alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid ya lemparkan ya orang ini dalam neraka ya kulla kaffarin anid ya. Maka di ayat ini ya, yang sering menjadi ya, pertanyaan adalah kan perintahnya kepada eh, permintaannya kepada satu orang, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Tapi kenapa pakai al-qiyah? Ya, ya. Dalam bahasa Arab biasanya meminta tolong kepada satu orang itu pakai alqi aja. Ya. Kita minta tolong ke orang agar dia menulis uktub. Tapi kalau kepada dua orang, uktuba. Tulislah. Yang diperintah dua orang. Kalau diperintah banyak, uktubu. Ya. Nah ini qarin ini mintanya kan cuma satu. Kenapa? Al-qiyah. Ya. Maka para ulama berusaha untuk memahami kenapa ini dengan al-qiyah ada lamnya. Ya. Maka al-qiyah ini makna aslinya adalah al-qiyan. Ya. Al-qiyan. Al-qiyan berarti nunnya namanya nunut taukid. Ya. Jadi ibaratnya korin ini sudah gregetan kepada manusia ini. Ya. Segera lemparkan orang ini ke dalam neraka. Ya.
Jadi dalam bahasa Arab nunut taukid itu ada yang disebut nunut taukid ats-tsaqilah. Ya. Jadi kalau nunut taukid ats-tsaqilah bunyinya al-qiyan, al-qiyanna gitu ya. Kalau pakai nunut taukid ats-tsaqilah bunyinya al-qiyanna. Misalnya kita nyuruh orang duduk, ya, ya, ijlisanna gitu ya, ya. Atau, ya. Ada nunut taukid al-khafifah, ya. Berarti tasdidnya dihilangkan. Jadi ada al-qiyanna, ada al-qiyan. Ya. Al-qiyan. Nah kalau nunut taukid al-khafifah otomatis dalam Al-Quran sering memang penulisannya menambahkan alif. Ya. Misalnya ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an di sini pakai ya, pakai nunut taukid al khafifah ya. Nah, dalam Al-Qur'an nunut taukid bil khafifah itu sering menggunakan huruf alif. Ya, kalau ibu-ibu lihat di dalam Al-Quran itu lanas fa'an nggak ada nunnya. Ya, ya. Dia pakai alif aja lanas fa'an. Seakan-akan kata kerja itu bertanwin. Ya, padahal nggak mungkin kata kerja bertanwin. Maka tanwin itu pengganti daripada nunut taukid al-khafifah. Ya. Ya, semoga bisa nyambung ya. Ini memang pemahamannya agak dalam terkait dengan bahasa. Ya, jadi kata alif, ya, tulisan alif begitu namanya bukan alif muthanna. Ya. Atau kalau ibu-ibu baca surat Yusuf, ya, di surat Yusuf ada walayakunam minas saghirin. Ya. Yakunam minas saghirin. Di situ nunut taukid al-khafifah dengan menggunakan alif juga. Ya, ya. Ya, begitulah di ayat ini. Al-qiya fi jahannam aslinya al-qiyan. Ya. Ya, mungkin kalau dikejar lagi, ya kalau yang lain kan bertanwin. Lanas fa'an. Walayakunan. Walayakunam minas saghirin. Nah kalau ini kenapa enggak al-qiyan? Ya, al-qiyan jahannam. Ya. Maka ya, pemahamannya karena dianggap di sini semacam wakaf, ya, sehingga alifnya nggak terbaca. Al-qiya, ya, wa qala qarinuhu al-qiya, ya, ya begitulah kebijakan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih kata. Wa qala qarinuhu, ya, hadza ma ladayya atid al-qiya fi jahannam. Lemparkan orang ini ke dalam neraka. Ya. Apa indikasi orang yang diperlakukan seperti ini oleh qarin ini, ya, kulla kaffarin anid, manusia yang banyak kufur, ya. Ya, beda antara kafir dan kafar, ya. Ya, kafir dalam berbagai macam kekufuran, ya, udah nggak beriman. Biasanya disebut kafir itu udah nggak percaya kepada Islam, memusuhi Islam, menyakiti Islam, ya, berbuat makar untuk menghancurkan Islam, inilah kafar, naudzubillah, ya.
Ya, kita lihat di lapangan kan ada orang ya sudah kafir gitu aja udah nggak berperan apapun untuk menyakiti orang beriman. Ya. Kulla kaffarin anid yang selalu menentang ya, menentang Allah Subhanahu wa taala ya, ngelawan sama Allah setiap diberi tahu ya selalu melawan. Manna'in lil khair yang selalu menolak kebaikan ya. Artinya tidak punya kebaikan sama sekali ya. Dan kalau dilihat di ayat-ayat yang lain ya, pola kata manna ya, ada akal, ada sama, nah, itu kan sama pola katanya ya, ya. Misalnya di surat Al-Maidah ya, ya. Akaluna lis-suhd, ya. Sama'una lil kadhibi, akaluna lis-suhd, ya. Contoh di lapangan orang yang punya kriteria dengan pola kata manna biasanya orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu akaluna lis-suhd, selalu banyak makan riba. Manna'at atau sama'una lil kadhib, ya, selalu mendengar berita-berita atau informasi yang bohong. Ya, ya, walaupun bisa berlaku siapa saja, ya. Ya, tapi mereka yang apa terkontaminasi oleh sikap Yahudi biasanya pola katanya seperti ini. Manna'in lil khair. Semua kebaikan nggak suka. Ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang besar sehingga dia masuk neraka. Ya. Mu'tadim murib. Ya. Melampaui batas dan selalu ragu. Ya. Maka segala kehidupan manusia yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah namanya mu'tad. Ya. Dosa yang dianggap kecil ketika dilanggar ya namanya mu'tad. Ya, ya tentu di ayat ini mu'tadnya melampaui batasnya ya sangat banyak ya. Segala hal ya. Baik semua kebaikan yang terkait hubungannya dengan Allah, kebaikan yang terkait hubungannya dengan manusia, semua ditolak. Ya. Kemudian murib menjadi orang yang selalu ragu terhadap penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua ya dampak daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara ya fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Ya. Lemparkan orang ini ya ini sama ya tadi dua kali alqiya ya. Lemparkan orang ini ke dalam azab yang keras. Ya. Qala qarinu. Nah, qarin yang kedua inilah yang dimaksud setan, temannya. Ya. Teman yang selalu diakrabi oleh manusia. Ya. Maka qarin manusia ini menjadi sangat aktif ketika manusia itu renggang dari Al-Quran. Renggang, bukan jauh. Kalau jauh sudah, ya bisa jadi memang dia udah bukan diganggu oleh korin, dianya sudah menjadi setan itu sendiri. Ya. Jadi kata korin ada di surat Az-Zukhruf. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang merenggangkan dirinya, ya. Jadi sedang artinya berpaling ya. Tapi ya'shu itu berpaling yang sifatnya ya renggang
ya tidak apa misalnya sesekali ini yaksu ya. Ya, semoga Allah menjaga kita semua ya. Begitu Ramadan, begitu aktif dengan Al-Quran. Begitu Syawal dan seterusnya, jauh dari Al-Quran. Ya, itu namanya ya'syu. Ya. Jadi asya ya'syu, yang ada di surat Az-Zukhruf, itu awalnya orang yang berada di suatu ruangan yang remang-remang. Ya. Sehingga melihat warna biru misalnya, ini hitam apa biru? Ya namanya remang. Ya. Maka ketika Allah mengatakan wa may ya'syu, barang siapa yang melihat Al-Qur'an secara remang-remang antara jelas dan enggak jelas ya. Nah, itu mana aslinya sehingga bisa kita pahami siapa yang merenggangkan dirinya dengan Al-Qur'an. Disebut jauh enggak, disebut dekat juga enggak. Itu akan membuat setan lebih aktif terhadap dirinya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Kami akan jadikan setan itu sangat mendekat dengan dirinya sebagai qarin. Ya. Dari ayat ini terinspirasi sebuah doa. Ada doa yang mengatakan begini. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya. Ya Allah jadikan Al-Quran itulah yang menjadi qarin saya. Ya. Sebagaimana kita selalu menjadikan HP kita bagaikan korin ya. Kemana pergi bawa HP. Ya. Di rumah dengan HP. Di luar HP. Lagi ngaji HP. HP. Itu namanya korin. Ya. Ya, gimana kalau yang diperlakukan seperti itu Al-Quran. Ya. Alangkah mulianya manusia itu. Maka dari ayat ini doa Allahumma ja'alil Qur'ana ya. Allahumma ja'alil Qur'ana li fid dunya qarina. Ya. Jadikan Qur'anlah yang qarin, bukan setan yang menjadi qarin saya. Ya. Walaupun setiap manusia punya qarin, tapi kalau manusia selalu bersama Al-Quran, qarinnya menjadi nggak bisa aktif. Ya. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Jadikan Al-Quran itulah yang menghibur saya di alam kubur saya. Ya. Qala qarinuhu, maka setannya mengatakan Rabbana ma atghaitu. Ya. Jadi setan pun harus mengklarifikasi. Ya, ya Allah, bukan saya ya yang menyesatkan dia ini. Ya. Ya. Dia aja lebih memilih jalan kesesatan yang jauh. Walakin kana fi dhalalil ba'id. Ya. Kenapa syaitan tidak mengatakan Rabbana ma atghaituhu? Ya. Iya, karena kalau atghaituhu itu seakan-akan proses penyesatan di mana manusia nggak bisa menolak. Ya. Seakan-akan kalau setan sudah menggoda manusia, maka manusia itu ya nggak bisa menolak, nggak berdaya lagi gitu. Ya. Tapi di banyak ayat setan itu cuma memprovokasi aja ya. Ayo dong berbuat, ayo dong berbuat, ayo dong berbuat. Ya. Ya. Istilahnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu cuma janji-janji saja. Ayo dong berbuat sekali aja, sekali aja. Ya. Kalau nggak mau, ya kapan-kapan ya, kapan-kapan ya. Udah kamu lakukan ya maksiat ini ya. Ya. Istilahnya apa? Ya'iduhum wa yumannihim. Ya. Wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya. Tapi bukankah manusia itu
kalau sudah digoda, diprovokasi oleh setan, sedihnya nggak berdaya. Ya. Bukankah itu sudah termasuk abghaituhu? Ya. Ya, kenapa? Maka bertanya, kenapa sampai kamu nggak berdaya kalau digoda setan? Berarti kamu sudah akrab dengan setan. Karena petunjuknya, setan itu harus menjadi musuhmu. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Ya. Setan adalah musuhmu. Kamu harus bertahan menjadikan musuh. Sehingga kalau dia menggoda dan seterusnya, maka godaannya tidak akan berpengaruh. Ya. Jadi bahwa setan mengklarifikasi, kami tidak menyesatkan. Dia aja yang sesat sendiri. Walaupun setan itu aslinya cuma menggoda, yuwaswis. Atau menghias-hiasi kejelekan. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ya. Bahkan secara umum klarifikasi setan ini dilakukan secara besar-besaran ya. Nanti di akhirat yang diabadikan di surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim kurang lebih ayat 22 itu وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Wahai manusia, dulu itu sebenarnya saya nggak punya kekuatan untuk membuat kalian terjerumus dalam dosa. Ya, jadi saya itu cuma bisa ngajak-ngajak doang. Kenapa kalian ikut? Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalain saya, salahin dirimu sendiri. Ya, ma ana bimusyrikhikum. Hari ini saya tidak bisa menolong kalian, kalian nggak bisa menolong saya. Ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhiya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku nggak bertanggung jawab atas kejelekan kalian ataupun syirik kalian. Kalau kalian ya, sampai terjerumus dalam syirik. Inna zalimina lahum adzabun alim. Ya. Ya, begitulah Allah menggambarkan kehidupan setan dan manusia di akhirat nanti yang kalau disikapi dengan penuh keyakinan maka ini akan menjadikan motivasi manusia. Jangan sampai kamu terpedaya oleh syaitan. Istilah surat Luqmannya itu fala yaghurrannakum billahil gharur. Ya. Jangan sampai kamu ditipu, diprovokasi oleh setan yang diistilahkan di akhir Luqman itu gharur. Ya. Memang kerjaannya menipu itu. Penipu ulung, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ghurur, ada ghurur. Ya, ya, kalau ghurur perasaan manusia, bangga dengan dirinya, bangga dengan dunia. Pokoknya yang penting kita kaya, beres hidup ini. Maka Allah katakan, wa ma mata'ul hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tapi kalau ghurur, ya, makhluk yang kerjaannya menipu manusia, itulah yang dimaksud setan. Jadi terlihat di situ manusia dengan setan itu berantem. Iya kalau kamu diem aja saya kan nggak begini gitu ya. Ya. Sebagaimana di ayat yang lain ya, yal'anu ba'dukum ba'da. Ya. Bahkan manusia dengan manusia juga akan saling berantem juga. Walau tara idh wuqifu 'alan nar ya. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. Manusia dengan manusia yang berada dalam kesesatan juga akan saling berbantah. Ya. Ya, makanya Allah katakan
semua interaksi manusia itu di dunia akan berakhir dengan permusuhan ya. Permusuhan dalam arti saling menggugat, saling menyalahkan. Coba kamu dulu nggak jadi teman saya. Coba kamu dulu nggak mempengaruhi saya. Ya. Di surat Az-Zukhruf Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ya. Yang akan menjadi persahabatan, pertemanan yang membahagiakan manusia itu persahabatan, pertemanan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya. Dan semoga ibu-ibu yang terus ngaji di Rabu ini, insya Allah merupakan persahabatan dalam ketakwaan alias dari ilmu kita ingin eh, menghasilkan persahabatan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Ya. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang bersahabat sama-sama ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran. Alladzina amanu bi ayatina. Sehingga menjadi muslim yang baik. Wa kanu muslimin. Ya. Maka saat suasana berantem ini Allah katakan la takhtasimu ladayya. Jangan berantem di sini, udah nggak ada gunanya berantem. Ya. Mau berantem nggak berantem, kalian pasti masuk neraka. Ya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ya. Kan dulu sudah aku sampaikan kepada kalian ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang dampak-dampak negatif ya apabila manusia itu tidak beriman, apabila manusia itu jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Rasul, apabila manusia itu ya bermaksiat, itu semua hakikatnya waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id ya. Ma yubaddalul qawlu saat hari ini ketetapan ini tidak akan bisa pernah berubah ya. Wa ma ana bidzallamin lil abid dan aku tidak akan menyakiti manusia dan aku tidak akan berbuat zalim terhadap manusia-manusia yang berbuat jahat. Ya. Jadi setiap manusia akan mendapatkan balasan apa yang dilakukan. Ya. Yang baik juga tidak akan terdalimi dalam arti ya dikurangi ya kebaikannya seharusnya kebaikannya ada setahun ya tapi dihitung setengah tahun itu nggak mungkin ya. Ya, dalam maksurat kita ada kita sering baca ayat gini faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman. Ya, orang yang baik tidak akan mengalami zulum ya perlakuan yang merugikan wala hadman ya dan tidak akan mengalami penyusutan ya. Hadman itu kayak orang naruh uang di bank ya, naruh uang di bank 5 juta. Terus nggak ditambah-tambahin ya. Setahun 2 tahun habis itu uang itu. Kenapa? Hadman, menyusut ya. Sama banknya diambil untuk administrasi, sama banknya diambil untuk biaya pindah buku apa aja nggak berhenti berhenti ya habis lama-lama. Nah, itu hadman ya dalam uh, keadilan Allah di akhirat semua itu nggak akan dialami, nggak menyusut ya. Walaupun ini amal soleh sudah kamu lakukan 50 tahun yang lalu, masih utuh ya. Nah, itulah ini maksud dengan fala yakhafu dzulma wala hadma. Ya.
Karena itu jangan sampai manusia tidak bersemangat beramal. Agar bersemangat beramal, hendaklah manusia itu kembali kepada Al-Quran. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Ya. Maka di dalam Al-Quran kita sering mendengar, yang sering kita baca adalah ibad. Ya. Kenapa di sini abid? Ya. Tadi Al-Furqan ayatnya wa ibadur rahman. Di Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi. Di Al-Fajr ya, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya. Jadi biasanya disebut ibad untuk manusia-manusia yang penghambaannya dengan Allah udah baik. Ya. Ya. Tapi manusia yang penghambaannya dengan Allah banyak catatannya, banyak kekurangannya, maka Allah mengistilahkan dengan abid. Ya. Ya tentu kita tidak boleh menganggap orang lain abid. Ya. Ya. Maka nggak boleh kita mengatakan ya abidullah, ya abidallah gitu ya. Seringnya kita dengar ya ibadallah. Ya. Ya. Tapi menjadi bagus kalau kita ya mengaku kepada Allah, ya Allah kami adalah abiduk. Ya. Menjadi bagus ya. Merendahkan diri di hadapan Allah itu sesuatu yang positif bagi manusia. Ya. Kita sering baca begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya khalaqtani wa ana abduka. Sendiri ya. Tapi kalau kita bacanya rame-rame, ya, misalnya seorang imam di Qiyamul Lailnya membaca Sayyidul Istighfar, ya, maka kan ayat apa bunyinya Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ya wa nahnu abiduka ya. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak salahnya ya Allah ya. Jadi tidak tepat mengatakan wa nahnu ibaduka, ngaku-ngaku hamba yang baik. Wa nahnu abiduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Ya. Wa ma rabbuka bidhallam. Kata dhallam merupakan eh, apa namanya? Sighah mubalaghah, kata yang menunjukkan memiliki makna hiperbol ya. Benar-benar tidak akan menyakiti manusia sedikit pun walaupun manusia itu salah ya. SOP-nya manusia itu dalam kejelekan ya dibalas sekali ya. Beda dengan kebaikan, ya, satu kebaikan dibalas 10 kali ya. Ya, tapi walaupun dibalas sekali kalau kejelekannya banyak ya jadi banyak ya. Karena Rasulullah mengatakan iyyakum wa muhqaratudz dzunub. Nah, jagalah dirimu dari dosa-dosa yang kecil ataupun yang kelihatannya remeh-temeh ya. Tapi kalau banyak ya jadi banyak ya. SOP-nya disebut di akhir surat Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Pelaku kebaikan dibalas 10 kali. Pelaku kejelekan tidak dibalas kecuali sekali aja. Ya. Fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Manusia tidak akan disakiti oleh Allah atas kejelekannya. Ya. Ya, walaupun bisa jadi ada tambahan atas kejelekannya itu ketika kejelekannya itu di-share ya. Kejelekannya itu diviralkan supaya orang niru dia. Akhirnya kejelekannya itu menjadi viral.
Akhirnya semua orang niru kejelekannya. Maka dalam kondisi ini manusia harus menerima kejelekan dua kali. Apa yang dilakukan dan kejelekan atas orang-orang yang telah menirunya. Ya. Bayangkan kalau yang niru itu 1 juta, ya akan lebih banyak lagi. Atau orang-orang yang ya, menyediakan sarana kejelekan itu. Ya, naudzubillah ya. Ya, tentu dia akan menanggung dosa-dosa orang yang memanfaatkan sarana kejelekan yang dilakukan oleh masyarakat karena perbuatannya. Ya. Baik, sampai di sini jamaah rahmakumullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.